Tahun 2014, itu tahun terakhir kita dapat sebuah Subaru dijual secara resmi di Indonesia. 8 tahun kemudian, di tahun 2022 ini, kita dapat Subaru lagi. Tapi dengan bendera baru, karena dia kali ini datang dengan bendera baru di bawah Plaza Subaru. Dan model pertama yang datang ke Indonesia adalah ini, Forester generasi kelima, diimpor langsung dari Gunma, Jepang. Ya, ini adalah Forester generasi kelima. Jadi kalau kalian ingat terakhir kali di 2013-2014 itu adalah Forester generasi keempat. Ini kodenya SK, kalau yang dulu SJ, dan ini CBU Jepang. Wes, Subaru nggak ada yang nggak CBU Jepang ya, belakangan ini ya, rata-rata CBU Jepang semua. Dan ini adalah generasi kelima facelift. Jadi bukan generasi kelima yang awal gitu dikeluarin, ini yang facelift yang langsung datang ke Indonesia. Dan faceliftnya apa sih sebenarnya kalau dibandingin sama yang versi sebelumnya yang ada di luar negeri doang? Lampunya agak beda, tapi otomatis kalau kita lihat sekarang ini ya, ini jadi fresh banget. Dia tuh garis tekukan lampunya tuh jadi kayak mata elang gitu loh, kayak cakar gitu di samping, dan siluet C-nya ini kental banget di sini. Biarpun menurut gua kalau lebih sipit dikit lebih keren ya kalau menurut gua. Dan kali ini Subaru memasukkan dua tipe. Yang kita lihat ini adalah versi S yang kebetulan sudah dilengkapi dengan teknologi EyeSight. Ada dua kamera di situ sehingga lampunya ini sudah full LED, adaptif pula, bisa belok-belok dan auto headlight beam. Canggih sih. Oke, itu sedikit buat lampunya. Sekarang lihat desain keseluruhannya. Subaru memang nggak pernah bisa menang kontes kecantikan ya, jujur aja. Dia desainnya selalu rugged, selalu tough gitu kan, fungsional. Tapi ya tetap berusaha dibikin agak manis-manis dikit. Contoh, tarikan garis di sininya biar dia kayak cocok gitu kan. Terus bumper dan grillnya ini biarpun kelihatan agak rame sih sebenarnya sih, tapi desain ininya tuh tough gitu loh, kelihatan keker. Ditambah lagi aksen-aksen pemanis kayak di sini dikasih warna lagi, dan di sini dikasih chrome. Dikasih chrome 3 biji. Gimana ya? Kalian nilai sendiri lah, pantas apa kagaknya. Tapi yang pasti overall desainnya sekarang jadi jauh lebih fresh, jauh lebih seger, jauh lebih baru dibandingin versi atau generasi sebelumnya di 2014. Oh ya, satu lagi yang sebelum gue lupa, mobil ini juga dilengkapi dengan headlamp washer. Karena biasanya mobil-mobil kayak gini dipakai agak lumpur-lumpur dikit lah biar lampunya tetap bersih, tetap terang. Plus, biasanya sebuah Subaru punya approach angle yang bagus. Ground clearance mobil ini 220 mm, water wading katanya sekitar 500 mm, jadi kurang lebih sekitar di sini. Dia masih bisa kelelep ya. Dan approach angle-nya yang bagus banget. Untuk bagian sampingnya, khas sebuah Forester. Jadi kalau kalian inget ya, Subaru tuh biasanya dipakai suka banyak off-road. Apalagi si Forester ini suka banyak pakai off-road. Biarpun off-roadnya nggak sampai gimana-gimana banget. Visibility itu penting untuk sebuah off-road, mobil off-road. Kacanya makanya mereka selalu gede ya, lebar-lebar, waistline-nya pendek, sehingga visibility ke samping, buat ngelihat ke samping itu jauh lebih mudah. Dan ini tercermin di si Forester terbaru ini. Lihat, kacanya gede banget. Dan yang gue suka lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan roof railnya ini beneran roof rail, bukan asal pasang doang yang nggak bisa ngangkat beban. Ini katanya bisa sampai 300 kg. Jadi buat yang tren-tren camping-camping ya, ini bisa jadi tenda sendiri, bisa naruh tenda sendiri, tinggal tambahin crossbar di tengah-tengahnya. Cukup kuat. Ya, untuk tipe si S yang ini, dia sudah dilengkapi dengan tone side mirror. Jadi dia dikasih warna satin finish gini, sedangkan untuk tipe di bawahnya, tipe L, dia pakai sewarna body. Nah, si Forester yang tipe S ini sudah dilengkapi dengan pelek 18 inci. Modelnya kayak gini, two tone. Bannya sendiri, dia pakai dweller, ukurannya 225/55. Kalau untuk tipe L, dia pakai 17 inci dengan ban yang sedikit lebih tebal. Ya, sebelum kita ke belakang, Subaru juga menambahkan beberapa pemanis ya. Ininya chrome, di bawah juga dikasih aksen lagi warna. Dan gue suka desain sininya ya. Ini tuh mengingatkan gue sama si gen sebelumnya, gen keempat yang ada di 2014 terakhir itu. Ini garis besar desainnya tuh mirip banget. Jadi kalau kalian lihat keseluruhannya Forester tuh kayak evolusi daripada sebuah generasi baru. Mirip banget. Ya, di bagian belakangnya yang langsung colok itu apa? Made in Japan. Ini ada stikernya, men.
Mungkin karena belakangan ini banyak pabrikan-pabrikan dari luar Jepang yang agresif. Sekarang mereka perlu menyuntikkan kejepanganes dari sebuah produk mereka. Tapi yang pasti ya, Forester yang generasi kelima ini sekarang tampilannya juga lebih lebih modern. Karena kalau dibandingin Gen 4 lagi-lagi, kalau Gen 4 kalau kalian inget lampunya tuh kayak kotak doang, kecil. Kalau dia tuh gimana ya? Kalau Pak Cik dari Malaysia itu ngomongnya lampu ketam, capit kepiting. Bentuknya kayak gini. Dan uniknya lagi ya, ini kita buka aja langsung. Dia sudah power rear gate mereka ngomongnya. Dan bukaannya ini gede banget. Jadi kalau mobil-mobil pada umumnya itu, di sini tuh ada coakan ya. Pintunya tuh biasanya ngikutin profilnya lampu. Kalau ini enggak, lampunya yang dipotong. Sehingga akses masuk ke dalam bagasinya ini, lihat, bener-bener gede banget. Ditambah, lantai juga nggak terlalu tinggi dan dia sudah flat sampai ujung. Kepraktisan lainnya dari sebuah Forester ada di sini. Ini banyak banget gantungannya. Ada gantungan 1, gantungan 2, gantungan di sini, gantungan di sini, gantungan lagi di sini. Di sini juga dua lagi dan di sini buat cargo net. Mau bawa apa aja? Mau gantung baju abis nyelam ceritanya, wes bisa banget. Tonneau cover juga sudah jadi standar di sini, ditambah 12 volt di belakang sini. Lipatan yang langsung flat folded sampai ke depan. Di sini juga masih ada penyimpanan lagi. Dongkrak, tuling-tuling. Di baliknya sini dia ada ban 17 inci, peleknya pakai pelek temporary. Ya kalau dibandingin sama ukuran aslinya ya ini jadi space saver. Tapi mungkin kalau dibandingin sama yang versi L ya jadi seukuran bannya sih. Di bagian belakang ini juga dia sudah ada subwoofer dari Harman. Om Herman, suaranya pasti macep. Kita tutup. Halus ya? Beda banget sama Jepangan yang lain yang buatan Karawang tuh kasar banget. Ini halus banget. Dan di sini juga kita bisa lihat kamera parkir belakangnya. Seperti tadi gue bilang, kameranya tuh hampir all around kamera. Jadi cuma 270 derajat. Jadi bukan 360 derajat. Karena dia cuma ada kamera depan, kamera belakang, dan kamera sebelah kiri. Teknologinya seperti apa nanti kita lihat waktu kita masuk. Satu highlight lagi, logo Subarunya keren banget. Di sini kayak ada teksturnya gitu dan ini kayak clear gitu loh. Gampang dicongkel nggak ya? Oke, sekarang kita di dalam interior si Subaru Forester terbaru. Kesan pertama, kamu tidak akan kesepian. Karena tombolnya banyak. Lihat nih ya, di samping sini tombol pengaturan biasa, power window, spion kanan kiri. Di samping sini juga ada memory seat karena kursinya sudah pengaturan elektrik kanan kiri dengan yang driver side ini sudah memory. Di samping sini ada banyak lagi tombol, ada engine start stop, ada pengaturan arah lampu, ada pengaturan bukaan bagasi, SRH off apa kagaknya, bukaan bagasi sendiri, sensor parkir, stability control. Di setir, banyak banget tombolnya. Adaptive cruise controlnya sendiri, SI mode-nya, drive mode-nya sendiri, volume, angkat telepon, dan di sini tombol buat MID information-nya. Ditambah pedal shift, dan biarpun ini mobil Jepang, tapi sen-nya di kiri. Kanan itu wiper. Yang biasa naik mobil Eropa pasti seneng. Pindah ke samping, rada bersihan dikit. Karena dia sudah dilengkapi dengan touchscreen, tapi dia tetap punya tombol untuk tiap fungsinya. Jadi ada tombol home-nya, medianya, map-nya, semuanya juga ada tombol masing-masing di sini. Nggak bakal kesepian deh, nggak bakal kekurangan tombol. Pindah ke bagian bawah, juga dia banyak lagi tombol, masih dial, tapi ini untuk pengaturan dual zone AC-nya. Pindah ke bawah lagi, ada lagi tombol untuk auto hold, electric parking brake, 270 derajat kameranya, dan X mode-nya. Dan X mode-nya lumayan canggih. Dia ada 3 versi. Ini di push normal. Ini kalau ke kiri itu dia ada X mode untuk snow dan dirt. Kalau ke kanan ini untuk deep snow dan mud. Dan begitu lo nengok ke atas, ada lagi main tombolnya. Di sini dia ada tombol untuk lane keeping yang biasanya taruhnya di sini. Ini udah kehabisan tempat untuk naruh tombol, taruh di atas. Ini untuk lane keeping, ini untuk buka tutup sunroofnya. Dan di sini juga dia tombol untuk emergency braking-nya.
tumben dia taruh di sini ya, biasa taruh di sini. Itu semua tombol-tombolnya. Ya, ngomongin soal desainnya, love or hate ya. Karena menurut gue beberapa bagian seperti di bagian pintunya ini garisnya banyak banget. Jadi memang dia kelihatan lebih modern, tapi di satu titik dia too much gitu kan. Tuh lihat tuh garisnya terlalu banyak. Itu semua nyambung, tapi untungnya bagian dashboard tengahnya sini jadi sedikit lebih lebih clear, lebih less cluttered, biarpun tombolnya masih banyak gitu kan. Jadi lebih nyatu lah dari samping ke tengahnya. Tapi untungnya di balik desain yang sebenarnya agak rame, pemilihan material dan fit finishingnya top banget. Kenapa? Simple. Kalian akan nemu bahan plastik keras itu cuma di sini dan di sini. Sisanya soft touch. Bahkan yang di bagian sininya ini soft touch kayak sol sepatu gitu loh. Jadi kuat gitu kan, tahan gesekan, tahan abrasif, terus gampang dibersihkan. Bagian sini ada stitching beneran, dibikin kayak lapisan halus lagi, bahkan sampai ke bagian tengah konsol. Ini kalau kalian nyetir Matic biasa kan kaki suka nyender gini ya, tuh. Lututnya suka nyender gini. Ini soft touch, man. Tuh. Ini soft touch, ngikutin garis desain dari atasnya. Termasuk bagian-bagian yang bersentuhan langsung dengan tangan. Soft touch, dan soft touch. Kurang lembut apalagi coba mobil ini. Mobil ini juga dilengkapi dengan lumayan banyak layar. Ada 3 layar utama. Layar pertama di sini, MID di tengah dengan berbagai macam statusnya. Biarpun masih analog ya, jarumnya ya. Ini ciri khasnya Subaru, nggak mau ngilangin keanalogannya dia. Bagian tengah sini juga ada 1 layar lagi, full color juga. Ini bisa dikontrol dari sini. Dia macam-macam tampilannya. Kita mulai dari atas. Ini tampilan mobilnya sendiri. Jadi kalau kita nyalain lampu, mobilnya ikut nyala lampunya. Tuh. Lucu kan? Cuman sayangnya, ini mobil yang kita naikin yang facelift, tapi mobilnya belum yang facelift. Juga dia ada informasi mengenai si symmetrical all-wheel drive-nya beserta sudut tiltingnya berapa. AC, pengaturan kipas segala macam juga masih ada di situ. Suhunya sendiri seperti apa, acceleration-nya, pedalnya bukaan berapa. Ini kayaknya untuk navigasi belum diaktifin, tapi nanti harusnya bisa kelihatan turn by turn di sini. Ini untuk Bluetooth track atau radio segala macam bisa terlihat juga. Konsumsi bahan bakar average-nya kelihatan juga, dan jam. Juga bisa disetting melalui tombol info ditahan. Jadi ada berapa setting di sini yang dikontrolnya dari tombol sini dan bisa di-set. Contoh, kita lihat display beep, screen off, favorite, bypass screen, beepnya seperti apa, go back. Climate control, seperti apa, mode settingnya seperti apa, occupant detection-nya seperti apa. Kamera setting, brightness, contrast, kamera shift link, go back. Oke, lalu maintenance-nya seperti apa, bisa kita detailin di sini. Ya. Tuh, ini bisa di reset, no, go back. Seperti itu kira-kira. Di samping sini juga ada entertainment unitnya atau entertainment screen unit utamanya. Lagi-lagi seperti tadi gue bilang, dia tombol fisikalnya banyak banget. Dan dia masih punya CD, men. Astaga, 2022 masih pakai CD. Dia udah ada tombol home di sini, radio, map, apps, media maupun kanan kirinya juga dia kasih tombol fisikal. Buat tuning sama buat volume juga masih tombol fisikal, which is good. Dengan makin banyaknya layar ya di mobil-mobil zaman sekarang, kayak gini sebenarnya welcome banget. Gue welcome banget karena lu bisa easily to memorize ya. Lu inget kalau mau lagi operasional tinggal pencet doang gitu. Jauh lebih mudah. Dan head unit ini juga sudah dilengkapi dengan Android Auto plus Apple CarPlay. Cuman sayangnya dua-duanya masih harus pakai kabel. Kita coba Apple CarPlay-nya. Android Auto-nya juga mirip, tinggal colok kabel. Kabelnya melalui yang di bawah sini ada tulisan datanya. Tampilan akan berubah. Oke, jadi sini udah bisa diaktifasi langsung. Google, Map, segala macam langsung bisa dilihat. Bisa balik. Spotify, audiobooks juga bisa di sini. WhatsApp juga bisa kelihatan di sini, dan kalau mau balik lagi kalian tinggal pencet tombol yang ada Subarunya. Dia akan balik lagi ke menu semula. Colokannya di sini dia ada 2 USB port, masih ada AUX dan masih ada 12 volt lighter di sini. Oke. Pindah ke bagian sini, dia juga masih punya 12 volt di dalam sini. Dan ada laci untuk koin. Jepang banget ini. Tuh. Biarpun si center konsolnya ini nggak terlalu lega ya, tapi dalam.
Satu highlight lagi yang gue mau sebutin, di sini dia ada tempat buat naruh handphone. Tapi mungkin Subaru di Jepang handphonenya nggak gede-gede kayak kita di Indonesia. Ini Xiaomi murah ya, nggak muat. Jadi harus begini, nggak bisa begini. Apalagi iPhone gitu. Begitu. Sayang kurang lebar dikit. Ya, seperti gue bilang, mobil ini dilengkapi oleh 3 kamera, bukan 4. Jadi bukan 360 derajat, tapi 270 derajat. Kameranya ada di depan, di samping agak serong ke depan, dan di bagian belakang. Cara mengaksesnya, tekan tombol ini. Dan ini lucunya dari si Forester. Kameranya akan terlihat di sebelah sini. Ini adalah pandangan depan, dan ini adalah pandangan kiri depan. Jadi yang dikasih unjuk, nggak seperti kamera 360 biasanya, yang biasanya ngasih unjuk bagian kiri seluruhnya, ini dia cuma ngasih unjuk bagian kiri dan depan. Karena secara logiknya, itu adalah bagian yang paling tidak bisa diakses atau paling tidak bisa dilihat oleh seorang driver. Sedangkan untuk bagian kanan, dia tidak ada kamera sama sekali karena lagi-lagi asumsinya driver pasti lebih aware dengan bagian kanan kendaraan. Kalau kalian pencet, dia bisa akses di bagian full depannya. Bagian belakangnya kemana? Jangan khawatir. Bagian belakangnya, kalau kalian masukin gigi mundur, otomatis ngasih tampilan kiri depannya. Buat bantu waktu lagi parkir. Makanya tadi seperti gue bilang, dia 270 derajat, kiri depan, depan, dan belakang. Hampir all round view. Satu keunikan lagi yang gue temui di Forester terbaru ini adalah sunroof. Ya, sunroof bukan panoramik, tapi lokasinya unik. Kalau biasanya sunroof itu ditaruh di atas bagian driver, ini sunroofnya agak memanjang sampai melewati pilar B. Ini sunroofnya. See? Dia memanjang dari setengah bagian depan sampai sedikit ke bagian penumpang. Ada fungsinya sebenarnya. Jadi kalau kalian pakai tenda, ibaratnya di atas mobil, tenda yang sampai nungkupin sampai ke depan situ, kalian bisa langsung akses dari dalam tenda ke dalam mobil melalui sunroof ini. Praktis ya. Kepikiran sampai gitu. Buat kalian yang demen-demen camping, kayaknya Forester ini harus dicoba buat camping. Subaru biasanya identik dengan petualangan. Jadi ada beberapa detail-detail yang mereka siapkan untuk kita bertualang. Paling gampang, ini. Bagian sebelah sini dilapis oleh plastik. Jadi, kalau kalian ingin membuka tenda, naruh barang, ngelipet di atas ini, itu nggak usah naik ke roda. Jadi cukup naik ke sini. Nah. Aksesnya disengaja dikasih gini biar waktu diinjak ini nggak ngerusak. Jadi kalian bisa melakukan segala sesuatu di sini dan turun dengan mudah. Jadi kayak gini-gini itu dipikirin banget. Satu hal lagi, kalian lihat ini, semacam ada locking di sini ya. Ini untuk menjaga, fungsinya adalah untuk menjaga di posisi sini. Pintunya ini tetap pada posisinya sehingga kalau ada kecelakaan atau segala macam, pintu ini tetap masih bisa dibuka. Semacam kayak secure anchor gitulah jadinya. Dipasang di sini. Kita ada di bagian belakang si Forester dan gue udah masuk sih, cuman masuk ke sini tuh gampang banget. Kamera aja demen tuh. Pintunya hampir 90 derajat kebukanya, lihat. Nih. Jadi ingress dan egress, masuk dan keluar itu dengan mudah. Tuh. Kalau biasa kan pintu agak miring, dia enggak. Hampir 90 derajat. Tutup. Ini posisi mengemudi gue. Lihat posisi gue duduk. Lega banget legroomnya. Andai sini ada sedikit lebih banyak bolsternya ya, bolster supportnya, dan mungkin sudutnya agak sedikit lebih naik, bisa bikin lebih nyaman. Tapi overall ini lega banget. Dan kursi baris kedua ini bisa di recline. Ditambah sudah ada armrest beserta cup holder. Butuh ngecas juga masih ada USB port 2 biji di sini, 2,1 ampere. Tombol kosong ini apa? Tombol kosong ini buat seat heater. Tapi di versi ini tidak ada. Satu tambahan lagi. Menariknya dari si Forester ini adalah nih. Jadi kalau kalian duduk di depan, senderan kepalanya ini bisa kayak ada ratchetnya gitu loh. Tuh, bisa dikunci gitu, bisa nyesuaiin sama
posisi kepala kita terhadap kursi. Ini cuma ada di mobil-mobil Jerman biasanya sih. Good touch lah dari Subaru. Sekarang kita ngomongin soal mesinnya. Bukan, dia nggak pakai turbo, dia nggak pakai 2500 cc, dia pakai mesin 2000 cc boxer NA, normally aspirated. Mesinnya sendiri menghasilkan 156 PS dan 196 Nm torsi. Cukup, kata Subaru sih mereka lebih mementingkan fuel efisiensinya. Jadi nanti waktu kita coba kita akan lihat fuel efisiensinya seperti apa dan tarikannya seperti apa. Karena mobil ini dipasangkan dengan CVT atau apa yang disebut oleh Subaru sebagai Lineartronic Transmission. Gue pernah punya pengalaman di XV yang lama, apakah Lineartronic ini lebih bagus? Katanya sih lebih bagus, lebih responsif, nanti kita harus coba. Tapi yang pasti dengan proporsi mesin seperti ini, apakah cukup untuk menghela si Forester yang sebenarnya agak berat ini? Agak gede kalau menurut gue sih ya. Kita harus test drive untuk lebih tahunya. Kalian ada yang request mau minta dengar suara mesinnya? Kita nyalain. Yuk, tunggu bentar. Khas sebuah boxer ya. Sebuah boxer itu biasanya punya vibrasi yang halus, tapi suara engine yang agak kasar. Terutama kalau dikasih knalpot yang ngebrong. Tapi yang pasti lihat vibrasinya. Balik lagi, keunggulan sebuah boxer adalah center of gravity yang rendah. Kalian lihat mesin dia ada di bagian bawah. Yang berat-beratnya itu di bagian bawah, nggak tinggi. Dan vibrasi yang halus karena pergerakan mesinnya itu cuman kanan kiri, bukan naik turun. Jadi nggak ada vibrasi begini-begini. Nggak ada vibrasinya cuma dikit banget tuh. Halus. Ya, sebelum kesimpulan, ada satu hal lagi yang gue mau omongin. Ini adalah Subaru EyeSight atau teknologi driving assist-nya. Dia terdiri dari 2 kamera dengan resolusi tinggi. Kalau nggak salah dia pakai sistem sensor CCD. Dia letaknya di sini. Dia akan membaca dan meng-scan ya jalan untuk mengaktifkan fitur-fitur seperti auto stop-nya, stop brake-nya, terus forward collision warning atau assist-nya, lane keeping-nya, adaptive cruise control-nya, dan macam-macam lagi. Dan canggihnya lagi, semua fitur-fitur itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan satu persatu melalui menu di dalam situ. Baik lagi sih, gue nggak sabar mau coba mobil ini di jalanan dan mau coba fitur safety-nya. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan si Subaru Forester generasi kelima. Jadi, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, mobil ini tampil sudah lebih modern dibandingin generasi sebelumnya atau dibandingin versi pre-facelift yang nggak pernah masuk Indonesia. Dia tampil lebih tajam, biarpun beberapa desainnya ya antara suka atau tidak ya. Tapi overall dia tampil lebih modern. Selain itu beberapa fitur-fitur safety seperti EyeSight-nya, fitur-fitur Android Auto, dan informasi-informasi di dalamnya bikin dia benar-benar satu level dengan SUV-SUV kekinian di Indonesia. Tapi balik lagi, tentu saja ada beberapa ekspektasi yang kita sempat berharap lebih. Mesin turbo 2500 cc, kita dapatnya 2000 cc. Tapi paling kagak, dia masih boxer, dia masih symmetrical AWD yang pasti menawarkan sensasi berkendara yang berbeda. Untuk tahu lebih detailnya sih nanti kita harus coba nih mobil. Rasanya kayak gimana, yang pasti sih sebuah Subaru nggak bisa bohong. Ya, dengan harga 579 sampai 659, gimana menurut kalian? Apakah ini cukup kompetitif melawan SUV yang buatan Karawang tuh? Atau SUV Jepang satu lagi yang rodanya cuma 2 muternya, ini 4 muternya. Kompetitif nggak? Komen ya. Lagi-lagi, thank you udah nonton. Subscribe kalau kalian belum subscribe, tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Auto.Max. Audi sign off, thank you udah nonton. Bye-bye. Oke, thank you ya, dadah. Gret, copotin plat gua, Gret. Copotin plat gua biar tinggal ditempel. Iya. Iya. Gampang kok ada apa-apa.